Eh, Selamat malam semuanya. Kali ini kita bakalan ngejelasin tentang perilaku penyimpangan dan pengendalian sosial. Jadi, apa itu penyimpangan sosial? Penyimpangan sosial adalah tindakan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang menjadi kesepakatan masyarakat. Jadi di sini kata kuncinya adalah tindakan. Tindakan itu suatu kelakuan yang dilakukan oleh seseorang. Nah, terus poin kedua adalah tidak sesuai dengan nilai dan norma. Jadi dia tidak sesuai dengan nilai dan norma yang menjadi kesepakatan masyarakat. Kenapa di sini ditaruh kesepakatan masyarakat? Karena seperti yang kita tahu, masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain memiliki nilai dan norma yang berbeda. Jadi dapat disimpulkan bahwa penyimpangan sosial itu adalah suatu tindakan yang tidak sesuai nilai dan norma di masyarakat yang berlaku atau di masyarakat yang sedang ditempatinya itu. Oke. Yang pertama ada satu, didefinisikan menyimpang oleh masyarakat. Artinya apa? Jadi suatu tindakan itu didefinisikan menyimpang itu ketika masyarakat itu mendefinisikan suatu tindakan itu tidak sesuai dengan nilai dan normanya. Nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Jadi masyarakat itu sendiri yang mendefinisikan tindakan tersebut. Lalu yang kedua, penyimpangan bersifat relatif dan mutlak. Relatif itu artinya apa? Relatif itu adalah tindakan penyimpangan sosial yang hanya kadang-kadang dilakukan. Jadi dia tidak intens gitu penyimpangannya. Lalu kalau penyimpangan mutlak itu apa? Penyimpangan mutlak itu berarti penyimpangan tersebut memang sudah terlalu sering dilakukan gitu. Jadi kalau relatif itu tidak intens atau tidak terus-menerus, sedangkan mutlak itu adalah penyimpangan yang terus-menerus. Lanjut yang ketiga, ciri-ciri yang ketiga adalah adanya norma penghindaran. Apa norma penghindaran? Norma penghindaran adalah pola perbuatan yang dilakukan untuk memenuhi keinginan mereka tanpa harus menentang nilai dan norma masyarakat. Jadi norma penghindaran ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang melakukan tanpa menentang nilai dan norma masyarakat. Nah, yang keempat itu bersifat adaptif. Nah, bersifat adaptif itu apa? Maksudnya itu penyimpangan sosial itu mudah menular gitu. Mudah disebarkan gitu. Atau mudah beradaptasi dengan lingkungan. Nah, baru yang kelima, penyimpangan dapat diterima atau ditolak. Jadi suatu penyimpangan itu dapat diterima oleh masyarakat dan ditolak oleh masyarakat juga. Kenapa bisa begitu? Mungkin penyimpangan tersebut negatif. Kalau negatif dia ditolak, dan kalau positif dia diterima. Tergantung masyarakat itu sendiri menanggapinya. Baru yang ke next selanjutnya, apa sih sebab penyimpangan sosial? Jadi sebab penyimpangan sosial itu beragam banget ya. Salah satunya itu antara lain sosialisasi yang tidak sempurna. Sosialisasi itu apa sih? Sosialisasi itu berdasarkan KBBI adalah penanaman nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Lagi-lagi yang berlaku di masyarakat, karena masyarakat satu dengan masyarakat yang lain itu memiliki nilai dan norma yang berbeda. Nah, contohnya itu disorganisasi keluarga. Itu kayak broken home. Jadi jadi keluarga sebagai agen sosialisasi, dia agen sosialisasi yang primer, dia itu memiliki fungsi sebagai sosialisasi kepada anak. Jadi kalau
kalau keluarga mengalami disorganisasi atau semacam broken home, si anak ini tidak akan mendapatkan sosialisasi yang sempurna gitu. Terus yang kedua ada subkebudayaan yang menyimpang. Ini maksudnya apa? Subkebudayaan yang menyimpang. Artinya individu itu yang melakukan penyimpangan itu tuh berada di lingkungan yang salah. Bisa dari teman, masyarakat, dan yang lain-lain. Masyarakat di lingkungannya itu banyak yang melakukan penyimpangan sosial itu juga gitu. Jadi dia keikutan melakukan penyimpangan juga karena lingkungannya emang udah menyimpang gitu. Baru yang ke next, asosiasi diferensiasi. Maksudnya apa ini asosiasi diferensiasi? Artinya itu adanya kontak dengan pelaku penyimpangan. Kalau yang tadi itu adalah dia berada di lingkungan yang menyimpang. Kalau ini dia itu kontak langsung dengan perilaku menyimpang gitu. Jadi misalnya nih teman kalian melakukan tindakan menyimpang, maka kemungkinan kalian akan mengikuti tindakan itu. Jadi maksudnya dari asosiasi itu kayak menular gitu. Tadi ingat kan sifat penyimpangan sosial itu apa? Bersifat adaptif. Jadi mudah banget buat diikutin oleh yang kontak langsung gitu. Nah, baru sebab penyimpangan sosial yang berikutnya adalah labeling. Nah, apa nih labeling nih? Sering banget. Labeling itu memberikan julukan. Contoh konkretnya, misalnya ada anak nih yang dilabelin pencuri. Padahal dia tuh nggak ngelakuin pencurian gitu. Tapi dia dijulukin sebagai pencuri. Tidak menutup kemungkinan anak tersebut akan melakukan tindakan mencuri. Karena kenapa? Karena dia mikirnya daripada gue dilabelin doang, daripada gue dijulikin doang, mending gue mencuri beneran gitu. Jadi dia bakal ngelakuin pencurian beneran, jadi dia bakal ngelakuin tindakan sesuai yang dilabelin gitu. Itu juga dapat salah satu faktor penyimpangan sosial. Baru next lagi, faktor anomi. Anomi itu apa? Anomi itu tuh sinis terhadap hukum. Dia sinis terhadap nilai dan norma. Tidak suka, acuh, tidak acuh. Jadi dia nggak peduli gitu sama normanya. Nah, baru yang ini, faktor dari dalam. Apa nih faktor dari dalam? Faktor dari dalam itu artinya emang dia sendiri yang pengen ngelakuin penyimpangan sosial gitu. Emang dia sendiri yang pengen pelajarin. Nggak ada paksaan atau nggak ada pengaruh dari keluarga, teman, lingkungan. Jadi emang dia sendiri yang pengen ngelakuin penyimpangan sosial tersebut. Lalu yang terakhir adalah keadaan anomi. Keadaan tanpa norma. Nah, jadi keadaan anomi itu adalah situasi di mana tidak ada norma di masyarakat, sehingga masyarakat tidak lagi teratur. Dan dapat membuat masyarakat tidak tahu mana yang baik dan mana yang benar gitu. Jadi tuh di sini kekosongan norma gitu. Normanya nggak ada. Jadi masyarakat nggak tahu mana yang norma, mana yang enggak. Jadi dia asal ngelakuin tindakan aja tanpa tahu itu menyimpang atau enggak. Oke, slide selanjutnya Kak Iza boleh ngejelasin? Oke, di sini aku bakal ngelanjutin dari penjelasannya Kak Juan ya. Oke, di sini pertama kita bakal bahas tentang bentuk-bentuk dari perilaku yang menyimpang. Nah, pertama di sini ada penyimpangan yang sifatnya positif. Yaitu mengarah pada tindakan positif tapi dianggap bertentangan dengan norma. Apa tuh contoh penyimpangan yang bersifat positif? Nah, contohnya itu kayak misalnya ibu-ibu, nah ibu-ibu rumah tangga misalnya yang kerja di bis gitu, itu contohnya penyimpangan positif.
karena itu nggak umum gitu, nggak biasa di lingkungan masyarakat tuh nggak biasa. Itu termasuk penyimpangan tapi yang sifatnya positif. Nah, habis itu ada penyimpangan yang sifatnya negatif. Nah, kalau ini emang yang udah salah ya, yang kita tahulah secara umum itu emang udah menyimpang gitu. Apa aja sih contoh dari penyimpangan yang negatif? Di sini ada yang kayak mabok, gitu-gitu itu penyimpangan yang negatif ya. Itu gampang kan, kalian bisa lihat yang negatif-negatif itu bentuk penyimpangan negatif. Nah, ya berikutnya ada penyimpangan yang sifatnya individu. Nah, penyimpangan individu itu berarti dia dilakukan oleh kita pribadi, satu orang doang. Nah, contoh dari penyimpangan individu ini bisa kayak pakai narkoba sendirian, itu kan sifatnya penyimpangan individu. Nah, habis itu ada penyimpangan kelompok. Nah, kelompok ini berarti dia berkelompok ya melakukan penyimpangan. Kayak geng-geng yang ngebully teman-temannya itu masuknya ke penyimpangan yang bersifat kelompok. Habis itu berikutnya ada penyimpangan primer. Nah, ini tuh sekali dan masih bisa ditoleransi. Biasanya ini tuh sifatnya kayak telat sekolah. Itu masuknya ke penyimpangan yang primer. Kemudian ada penyimpangan yang sekunder. Itu yang sering banget terjadi kayak diulang-ulang, udah nggak bisa ditoleransi gitu. Jadi dia masuknya ke penyimpangan yang sekunder. Oke, next. Selanjutnya kita masuk ke pengendalian sosial. Nama lain dari pengendalian sosial ini itu adalah kontrolisasi sosial ya. Jadi dia itu ada buat mencegah orang-orang melakukan penyimpangan sosial yang tadi. Jadi pengendalian sosial ini ada biar orang-orang itu tahu batasannya sampai mana, biar nggak melewati batas gitu. Oke, next. Nah, kita masuk ke fungsi dari pengendalian sosial. Di sini pertama ada meyakinkan masyarakat akan pentingnya norma. Kayak aku bilang tadi, jadi dia itu ngasih tahu masyarakat gitu loh kalau dia ngelakuin yang benar, nanti dia nggak ke penyimpangan gitu. Jadi biar orang-orang tuh pada taat norma, makanya ada kontrolisasi di masyarakat. Terus berikutnya ada memberikan imbalan pada masyarakat yang menaati. Soalnya kalau dia melakukan penyimpangan, nah di pengendalian sosial ini nanti dia dapat sanksi, dapat sanksinya itu kayak dikucilin, terus dia dapat diejek gitu. Terus yang berikutnya ini mengembangkan rasa malu. Soalnya kalau orang yang melakukan penyimpangan sosial tadi, dia kan dapat sanksi sosial, nah itu dia malu gitu. Sedangkan orang yang nggak ngelakuin itu dia jadi nggak malu di masyarakatnya. Terus yang ketiga yang terakhir yang keempat ini memberikan efek jerah. Oke, next. Nah, di sini ada ada proses pengendalian sosial berdasarkan sifatnya. Itu pertama ada yang preventif dan yang kedua ada represif. Preventif ini kayak sebelum dia ngelakuin itu udah dikasih apa namanya, dikasih preventif, dinasehatin gitu loh, kayak jangan ngelakuin ini, jangan ngelakuin hal-hal yang bersifat menyimpang gitu. Yang represif ini biasanya dilakuin setelah terjadinya penyimpangan sosial. Ada yang bisa ngasih contoh nggak, apa sih contoh dari kegiatan yang preventif dan apa contoh pengendalian sosial yang sifatnya represif? Coba ada yang tahu nggak contoh-contoh dari pengendalian sosial menurut sifatnya ini apa? Kalau ada yang tahu bisa raise hand ya. Nggak mau, belum tahu. Kalau nggak ada yang raise hand, nanti aku anggap nggak ada yang tahu loh. Apa mau aku tunjuk aja nih buat kasih contoh, apa contoh preventif, sama apa contoh represif? Ini nggak ada yang mau mencoba menjawab gitu, contoh dari kegiatan yang preventif apa represif? Aku tungguin loh kan, pokoknya kelasnya itu harus partisipatoris gitu, harus dua arah, nggak boleh dong yang ngomong cuma tutornya doang. Ini nggak ada yang mau nyoba raise hand buat jelasin contohnya. Tuh ada nih komen, preventif itu sosialisasi Kak, represif hukuman. Nah, Ira nih, Kak Ira dong, berani gitu. Nah ya bener ya, kayak preventif itu contohnya sosialisasi. Biasanya kayak kalau buat narkoba gitu,
preventifnya itu disosialisasikan dulu ke orang-orang bahayanya ini biar nggak nyoba gitu. Tapi sekarang orang malah disosialisasikan malah nyoba kan. Bercanda. Nah, iya kalau represif kayaknya hukuman. Contoh represif itu hukuman ya. Kalau kalian udah nyuri itu kalian dimasukin penjara, itu bentuk yang represif. Itu bentuk pengendalian sosial kalau kalian udah ngelakuin kejahatannya gitu. Lebih baik jangan mencoba, guys. Kak, aku mau nanya dong. Oh iya Juan, mau nanya apa tuh? Kalau undang-undang itu termasuk preventif atau represif ya? Nah, kalau menurut aku undang-undang itu preventif ya. Soalnya dia itu kan sebelum orang ngelakuin kejahatan udah dikasih tahu nih. Ya kamu kalau nyuri ini hukumannya ini gitu. Kamu kalau narkoba hukumannya ini gitu. Kalian jangan batin ya, aku contohnya dari tadi mencuri dan narkoba mulu. Oke, kita lanjut ke proses pengendalian sosial berikutnya. Nah, yang ini tuh ada dua ya. Ini tuh menurut caranya. Kalau menurut caranya tuh ada dua. Ada yang persuasif sama ada yang koersif. Nah, persuasif ini kan persu ya, harus dibujuk gitu loh. Ini tuh dipelan-pelanin, dibaik-baikin gitu. Jangan menyimpang gitu. Ikutin normanya gitu. Kalau yang koersif ini sifatnya kekerasan. Semua hal ada koersif itu berarti dia kekerasan. Itu pasti hubungannya sama polisi, sama penjara gitu. Nanti kalau jawab soal kalau dia koersif itu pasti dia itu sifatnya paksaan, kekerasan gitu. Nggak cuma di materi ini, nggak cuma di materi pengendalian sosial, di materi konflik juga koersif itu tetap aja sifatnya tuh kekerasan, paksaan, nggak cuma mental tuh, fisik juga. Sama aja kayak yang tadi ya contohnya. Kalau persuasif itu baik-baikin, kalau koersif ini dijahatin. Oke, kita next ke slide berikutnya. Yang ketiga ini proses pengendalian sosial menurut bentuknya. Yang pertama ada formal dan yang kedua ada non formal. Kalau yang formal ini dilakukan dengan cara berkesinambungan oleh lembaga tertentu. Kalian tahu lah ya, maksudnya kayak dari polisi, kepolisian, dari kejaksaan, kehakiman. Itu berarti dia masuknya formal. Tapi kalau yang dari gosip tetangga atau kalian diejekin itu non formal. Soalnya dia melalui desas-desus, pengucilan atau ejekan gitu. Kalau kalian dapat gosip gitu, misalnya kalian melakukan penyimpangan nih, habis itu kalian digosipin sama tetangga, itu bentuk pengendalian sosial ya, tapi dia itu bentuknya yang non formal. Itu nggak boleh ya teman-teman buat gosipin temannya. Tapi kalau nggak ketahuan ya nggak apa-apa. Oke, lanjut ke next slide. Nah, di sini udah selesai nih, udah habis materinya. Ada yang mau nanya nggak? Ya kalau nggak ada yang nanya, aku aja yang nanya. Ayo ada yang mau nanya mungkin teman-teman semua. Ayo nanya guys. Boleh banget ditanyain kalau misalkan kalian nggak ngerti atau masih kurang gitu. Ayo dong, mungkin ada yang mau nanya nih. Kalau kalian ngerasa ini gampang, ini nggak segampang itu ya teman-teman. Iya. Iya benar banget. Ayo nanya apa aja nanti bakal dijawab kok. Nggak usah takut, tulisan aja atau mungkin bisa di chat di bawah. Nah, kalau masih malu nggak apa-apa, di chat aja. Iya. Jadi closing, mulai closing itu ngatur. Tapi kok saya nge-follow kok cuma dikit. Nanti Kak Juan mau nanya katanya kalau nggak ada yang nanya. Apalagi yang off cam nih, kalian ditanyain nama ada apa sama Kak Juan kalau kalian nggak on cam. Tuh ada yang nanya tuh. Oh, oke. Kak, maaf sebelumnya, boleh tolong ke slide 9 sama 10 nggak ya? Mau nge-SS materinya. Oke. Ayo dong, ada yang mau nanya nggak? Mungkin masih kurang ngerti atau masih belum memahami sama satu materi, boleh banget kok ditanyain. Oh gini, Kak boleh jelasin keadaan anomi nggak? Mungkin dari Kak Juan. Keadaan anomi. Iya. Yang ini bukan. Tunggu, satu lagi ya. Ini bukan. Keadaan anomi. Itu apa sih Kak contohnya gitu misalnya? Jadi keadaan anomi itu nggak ada norma di masyarakat. Jadi
kekosongan norma, nilai nggak ada, norma nggak ada. Jadi masyarakat tuh nggak tahu apa yang mau diikutin peraturannya, apa yang mau diikutin normanya. Jadi ini ibaratnya kebingungan masyarakat terhadap norma, karena normanya nggak ada. Jadi kalau misalkan nggak ada norma gitu, berarti masyarakat lebih, istilahnya kayak lebih gampang untuk melakukan penyimpangan gitu ya, Kak? Sangat gampang sih seharusnya. Jadi gitu ya guys, jadi keadaan anomi itu keadaan yang benar-benar nggak ada norma. Jadi masyarakatnya ya Simpang bingung siur. gitu, ya Iya, simpang simpang siur. siur. Ini nggak ada norma yang berlaku nih, ya udah kita ngelakuin apa yang kita mau gitu, tanpa adanya aturan gitu. Itu yang namanya keadaan anomi. Kak, kalau ditilang itu termasuk pengendalian sosial cara apa sih, Kak? Kalau ditilang, sebenarnya kalau peraturan ditilangnya itu, dia itu masuknya preventif. Nah, kalau sudah ditilangnya, dia masuknya represif. Jadi pas sudah ditilang itu dia termasuk efek jerah, sedangkan peraturan ditilangnya itu dia termasuk sebagai pencegahan gitu. Aku tidak ada produk. Oke, terus bedanya keadaan anomi sama faktor anomi itu apa, Kak? Kalau faktor anomi itu tuh sifat individunya yang emang nggak peduli sama norma gitu. Emang dia nggak acuh tuh apa sih? Tidak peduli lah ya sama normanya. Padahal emang ada norma gitu. Sedangkan kalau keadaan anomi itu emang nggak ada norma gitu. Jadi kalau faktor anomi itu dari dalam diri kita sendiri gitu ya? Ya individu masing-masing. Dari individu masing-masing, sedangkan anomi ya emang nggak ada norma gitu. Jadi Iya di masyarakat masyarakat yang ya betul. oh ya, ini Kak tadi di bentuk pengendalian sosial ada penyimpangan positif, contohnya ibu-ibu kerja di bus. Jadi sama aja perilaku penyimpang ya. Emang ada standar tertentu untuk pekerjaan ibu-ibu? Oke, aku coba jawab ya. Jadi itu kan bentuknya masuknya ke penyimpangan yang positif. Soalnya kalau di masyarakat kita kan ibu-ibu itu kerjaannya di rumah, kayak kerja jadi ibu rumah tangga gitu. Jadi kalau dia melakukan pekerjaannya sifatnya kayak pekerjaan cowok, itu nanti masuknya ke penyimpangan tapi yang positif gitu. Karena kan dia nggak melakukan pekerjaan haram kan, itu masih penyimpangan tapi positif. Nah itu tuh nyambung sama pertanyaan yang berikutnya nih, yang contoh penyimpangan yang bisa diterima masyarakat. Nah, anak yang jenius, yang pinternya kebangetan, itu masuk ke penyimpangan yang sifatnya positif. Soalnya kenapa? Dia tuh nggak umum di masyarakat, dia tuh beda di masyarakat. Tapi dia bagus, anak jenius, kayak Einstein gitu kan bagus di masyarakat, tapi dia nggak umum. Nah, itu masuk ke penyimpangan tapi yang positif. Kayak yang ibu-ibu tadi juga sama. Itu masih bisa diterima, tapi dia berbeda gitu. Oke. Ada yang mau nanya lagi nggak? Kira-kira yo. Atau nggak kita yang nanya deh, balik nanya. Iya kita aja yang nanya ya. Oke, siapa nih? Ya kita aja yang nanya kalau nggak ada yang nanya. Oke, pilih. Pilih ya. Oke, nanti Caca boleh tuh Caca. Caca Marica, oke. Halo jadi, Caca. Oke, halo Caca. Lanjut. Kok nggak ada sih orang? Nggak ada loh. Coba Hanaya tuh. Hanafa ya. Coba Nafa yang buka yang on cam. Kok sopan sih? Padahal mau difoto loh. Coba Nafa yuk. Apa nih Kak? Mau nanya apa? Mau nanya dong. Hukum adat itu tuh termasuk, tunggu ya, termasuk pengendalian sosial formal atau non formal hukum adat ya. Ayo Nafa. Halo.
Mungkin ada yang bisa jawab, nggak apa-apa. Ya selain apa ya? Ada yang bisa jawab nggak? Raise hand aja. Kan saya tahu jawabannya gitu. Ayo aktif guys. Ayo dong. Mungkin ada yang tahu jawabannya. Kalau misalnya tahu mungkin bisa di chat di komen. Non formal Kak? Bener nggak tuh non formal Kak? Non formal. Bener nggak? Oke, keren. Jawabannya benar. Karena Oke, apa? benar. Karena hukum adat itu adalah hukum yang dibikin oleh masyarakat tradisional. Gitu. Jadi dia tuh nggak dibikin oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang. Dia dibikin oleh masyarakat sendiri. Oke. Jadi kalau misalnya yang pengendalian yang formal itu contohnya kayak undang-undang, terus Iya, betul ya udah banget. yang peraturan yang tertulis pokoknya kayak Pokoknya undang-undang. peraturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang gitu. Yaps. Tuh. Jadi tadi jawabannya non formal ya, benar. Oke. Mungkin Kak Riza mau nanya sama teman-teman semua. Oh, hanya Halo Anya. Halo, mau nanya nggak ke teman-teman semua? sorry ya baru masuk. Gak ada deh kayaknya. Soalnya kemarin tuh ternyata kan materi penyimpangan tuh juga nyangkut di sosialisasi kemarin di soalnya gitu. Oke. Bentar ya. Oke. Aku mau nanya nih. White collar crime itu apa sih? Menurut kalian white collar crime? Ya, white collar crime itu apa sih? Ada yang bisa jelasin nggak? White collar crime itu apa? Menurut definisi kalian aja. Ayo ya. Bisa Itu ada bisa di ditulis di Twitter komen. Ya. kemarin. Ayo apa tuh white collar crime? Itu ada di videonya Anya ya kemarin ya? Iya. Iya benar. Ada yang tahu nggak white collar crime itu apa? Bisa ditulis kok di kolom chat white collar crime itu apa? Ada yang tahu nggak nih? Coba ya aku sebut namanya. Oke, dilakukan oleh orang terpandang atau berkedudukan. Oke, ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Penyimpangan yang dilakukan oleh seorang pejabat. Oke. Wait, Ira itu Kak Ira bukan? Oke, ada lagi nggak? Oke, jadi di sini belum dijelasin gitu ya, tipe-tipe kejahatan itu apa aja? Belum ya? Jadi tipe-tipe kejahatan itu masuknya ke penyimpangan sosial. Oke, aku jelasin sedikit ya. Jadi tipe kejahatan itu ada 5 nih. Yang pertama, kejahatan kerah putih atau biasa disebut white collar crime. Jadi white collar crime ini kejahatan tapi dilakukannya itu sama orang-orang yang punya kedudukan atau posisi yang tinggi. Misalkan pejabat, lurah, camat, presiden, anggota KPK, anggota DPR melakukan satu korupsi, itu disebut kejahatan kerah putih atau white collar crime. Jadi pejabat itu mengandalkan posisinya gitu loh untuk menyalahgunakan wewenang mereka untuk merugikan negara gitu. Jadi contohnya itu ya guys. Jadi contohnya pejabat yang korupsi atau mungkin nggak usah jauh-jauh ke DPR deh. Mungkin posisi yang tinggi di masyarakat kan biasanya PRT kan ya. Mungkin aja PRT menggelapkan
dana bansos yang pengen dikasih ke masyarakat, atau mengurangi pembagian bansos, itu aja udah termasuk kejahatan kerah putih atau kejahatan yang dilakukan oleh orang yang punya kekuasaan atau jabatan lah di suatu masyarakat atau negara. Itu. Nah, tujuannya apa sih? Tujuan dari mereka melakukan itu, yang pertama adalah mereka tuh pengen menguntungkan dan memperkaya diri mereka sendiri gitu. Jadi mereka egois. Yang kedua adalah, kayak sebentar, laptop aku butuh di charge. Sebentar ya. Oke, yang kedua itu adalah pemalsuan data keuangan. Pemalsuan data keuangan, terus pencucian uang, korupsi, dan itu contohnya ya. Contohnya itu kayak pemalsuan data keuangan, pencucian uang, korupsi, terus penggelapan pajak, penggelapan dana bansos, dan lain-lain. Itu contoh dari kejahatan kerah putih. Yang kedua adalah kejahatan kerah biru atau blue collar crime. Jadi kejahatan kerah biru ini bedanya, kalau yang kerah putih kan dilakukan sama pejabat ya. Kalau misalkan kerah biru ini dilakukan sama orang biasa atau menengah ke bawah gitu loh. Jadi kenapa mereka itu melakukan kejahatan ya, karena kebutuhan ekonomi biasanya sih. Kayak misalkan saat pandemi gini orang kan kerjaan nggak ada, terus makan pun susah, memenuhi kebutuhan juga susah. Jadi ya orang yang menengah ke bawah ini terpaksa untuk melakukan kejahatan gitu. Nah, ya tujuan mereka ya untuk mencukupi kebutuhan dasar mereka, terdesak oleh keperluan dan lain-lain. Contohnya kayak pencurian, pembunuhan, pemerkosaan dan lain-lain, pencopetan dan lain-lain. Yang ketiga, kejahatan korporasi atau corporate crime. Jadi kejahatan korporasi ini adalah kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan dan biasanya itu merugikan masyarakat atau konsumennya. Tujuannya ya lagi-lagi untuk dapat keuntungan yang besar nih dengan biaya yang minim. Misalkan nih pembuangan limbah, terus penipuan kepada konsumen. Kan waktu lalu kita sempat dengar berita tentang perusahaan perusahaan umroh yang membohongi jamaahnya dengan iming-iming nanti dengan biaya murah bisa dapat segalanya, ternyata itu bohong. Nah, itu korporasi crime atau corporate crime, kejahatan korporasi. Terus bisa juga pembakaran hutan secara sengaja, biasanya ini dilakukan sama perusahaan-perusahaan kelapa sawit gitu. Oke. Yang keempat, kejahatan terorganisasi atau nasional, terorisme, trafficking, dan lain-lain. Trafficking tahu? Perdagangan manusia kok nggak salah. Iya benar Kak Dafa. Nah tujuannya, iya benar kan, penjualan manusia gitulah. Tujuannya yang pertama lagi-lagi keuntungan, berorientasi pada keuntungan ekonomi maupun politik. Yang kedua, agar tindak kejahatan yang dilakukan tetap bertahan dan juga berkembang gitu. Yang kelima, kejahatan tanpa korban. Nah, kejahatan tanpa korban itu apa sih? Ada yang tahu mungkin kejahatan tanpa korban atau crime without victim? Kalau misalkan tahu, angkat tangan. Atau nggak bisa tulis di chat. Oke, nggak ada ya. Jadi, aku jelasin aja, kejahatan tanpa korban atau crime without victim adalah kejahatan yang dilakukan tanpa kekerasan dan hanya ngelibatin pelaku atau individu pelaku aja. Sifatnya itu sukarela dan ada di ranah privat atau pribadi. Nah, contohnya apa sih, Kak? Contoh dari kejahatan tanpa korban, contohnya itu misalkan konsumsi pornografi, perjudian,
terus hubungan seks di luar nikah, dan lain-lain. Itu kejahatan yang tanpa korban, alias yang merugikan dirinya sendiri gitu loh, nggak merugikan orang lain. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain lagi nggak tentang tipe-tipe kejahatan gitu, masih bingung? Boleh banget untuk open mic atau misalkan chat aja di kolom chat. Kan masih bingung kan tentang ini, boleh banget ditanyain. Oh, Kak izin bertanya, kalau korupsi itu dibilang tanpa korban sih, korbannya satu negara gitu. Jadi korupsi itu ya ada korbannya gitu. Karena korbannya bukan hanya maksudnya korbannya itu ya satu negara, karena dia kan ngambil dari uang negara kan, dan merugikan rakyat. Itu ya termasuk kejahatan kerah putih, sorry. Dan itu bukan termasuk kejahatan tanpa korban. Enggak, sama sekali. Oke. Jadi kejahatan terorganisasi atau organized crime adalah kejahatan. Oke. Bentar ya, aku ngejelasin dulu ya. Bentar ya. Oke. Jadi kejahatan terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan secara terencana dan umumnya itu berkelompok gitu loh. Misalkan kayak perampokan bank kan biasanya kan berkelompok ya, 5 orang, 6 orang, 7 orang untuk kayak ngebagi tugas gitu. Ada yang mantau, ada yang mungkin pura-pura jadi untuk uang itu terus pengedaran narkoba nih secara internasional. Otomatis kalau pengedaran narkoba secara internasional itu ngelibatin banyak orang kan di setiap negara untuk bisa gampang nih ngejualnya. Tuh. Terorisme udah pasti, trafficking udah pasti, karena trafficking itu kayak perdagangan manusia lah istilahnya, mungkin diambil organnya dan sebagainya gitu. Kejahatan ketiga tadi kejahatan korporasi atau corporate crime. Kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan dan merugikan lingkungan sekitar, masyarakat, ataupun konsumen. Oke, jadi kejahatan terorganisasi tahu ya? Oke. Hanafa mungkin ada yang mau ditanyain? Pembulian itu sama aja kayak kejahatan nggak sih? Pembulian itu penyimpangan sih ya, kejahatan juga sih. Itu kejahatan yang kejahatan yang menurut aku tuh ada korbannya sih. Dan itu aku rasa sih nggak termasuk dalam tipe-tipe kejahatan ini loh. Oh, oke. Jadi kalau bullying kan pasti ada korbannya kan. Itu bukan kejahatan sama korban dong. Jadi menurut aku bullying itu karena dampaknya besar dan kedepannya itu bakal ngerugin si korban nih. Menurut aku bullying itu termasuk penyimpangan yang sekunder sih. Kalau dilakukan secara terus-menerus ya, gitu. Oke, terima kasih jawabannya, Kak. Oke, sama-sama. Oke, kalau konsumsi narkoba itu kejahatan tanpa korban nggak, Kak? Iya sih, benar. Karena kalau konsumsi narkoba itu kan kayak yang dia kan ngerugiin diri dia sendiri kan, dan nggak ada korban lain selain dia gitu. Jadi ya tapi bisa loh narkoba ada korban. Bisa. Itu penyimpangan kalau sekunder dia kan maksudnya? Iya, tapi kalau dia itu emang udah nggak punya ini loh, otaknya tuh udah keganggu gitu. Jadi dia ngerugiin orang itu dengan mukul, atau pas dia lagi pas lagi pengen banget narkoba tuh dia biasanya bunuh emak, bunuh. Gini juga nggak sih kalau narkoba tuh misalkan kan dia naruh narkoba itu dimasukin ke kayak makanan, ke permen, kayak ke anak-anak gitu.
Itu termasuk Iya, kan? itu termasuk Iya, juga. termasuk. Oke. Mereka ada nanya nih, Kak boleh tolong jelasin nggak yang fungsi pengendalian sosial? Tadi koneksinya keputus. Oke, boleh banget. Fungsi pengendalian sosial. Iza mungkin bisa jelasin. Oke, di sini aku jelasin lagi ya yang fungsi pengendalian sosial. Nah, di sini ada beberapa fungsi kenapa masyarakat itu harus dikendalikan gitu, kenapa harus dikontrol. Yang pertama itu untuk meyakinkan masyarakat akan pentingnya norma. Jadi masyarakat itu harus fungsinya itu biar masyarakat itu tahu norma-normanya apa, batasan-batasannya apa, biar mereka nggak kelewatan batas gitu. Dan yang kedua di sini ada memberikan imbalan pada masyarakat yang menaati. Imbalannya itu bentuknya apa Kak gitu? Ya imbalannya dia nggak dapat sanksi dari masyarakat, dia nggak dapat hukuman sosial gitu di masyarakatnya. Terus yang ketiga untuk mengembangkan rasa malu. Jadi kan kalau kamu ngelanggar ya, kalau dia melakukan penyimpangan sosial di masyarakat, nanti dia kena sanksi dan dia malu gitu. Tapi dengan adanya pengendalian sosial ini, dia nggak sampai malu, dia nggak ada sanksinya gitu. Jadi dia tenang-tenang aja hidupnya. Terus yang keempat, ini memberikan efek jerak kepada yang udah melakukan penyimpangan. Jadi dia udah nggak lagi gitu loh menyimpang dari norma-norma masyarakat. Mungkin itu aja. Ada yang mau nanya lagi nggak? Terima kasih Kak Iza. Sama-sama. Oke, ada yang nanya lagi mungkin. Kalau misalnya nggak ada, mungkin kita bisa langsung ke latihan soal aja kali ya. Oke. Iya, langsung latihan soal aja. Oke, aku share screen ya. Wait. Oke. Oke, udah itu belum muncul belum? Udah ya? Udah. Oke. Ini langsung nomor 3 dong. Oke, nomor 1 sama 2. Oke, aku kasih waktu 2 menit deh. 2 menit ya. Oke, 2 menit dari sekarang.
Oke, 2 menit lagi. Nggak tahu. Oke, udah 2 menit lagi dari sekarang. Oke, 1 menit, 2 menit, sorry.
Oke, udah selesai waktunya. Yuk kita bahas yuk. Kira-kira aku minta siapa yang baca ya? Laura. Iya, Kak. Ini dibaca sekalian dijawab ya, Kak? Ya, oke, Kak. Nomor 1, pengendalian sosial pada dasarnya bertujuan untuk, menurut Laura tuh kayaknya B, mencapai keteraturan dan keserasian. Oke, jawabannya yang lain apa? Oke, terima kasih Laura. Oke, jawabannya yang lain apa? Boleh komen di chat. Boleh komen atau nggak boleh? Ayo dong jawabannya apa nih? Nomor 1. BK. Oke. Oke. Oke, jawaban yang benar itu B ya kawan-kawan. Jadi tujuan dari pengendalian sosial ya tujuannya untuk mencapai keteraturan dan keserasian. Kalau misalkan menciptakan kemakmuran, menurut aku agak kurang ya. Jadi jawabannya B, mencapai keteraturan dan keserasian gitu. Kalau misalkan pengendalian sosial itu nggak ada, ya otomatis kita nggak bisa, kita nggak sebagai manusia itu nggak bisa untuk mencapai keteraturan dan juga keserasian. Jadi jawabannya ya Oke. Nomor 2, aku mau siapa ya? Kale. Halo Kale. Halo Kale. Boleh dibaca nomor 2 sekalian jawaban kamu apa? Halo. Nggak deh. Oke, ganti deh. Destian, halo. Halo Destian. Boleh dibaca nggak nomor 2? Halo. Oke, kayaknya nggak ada yang mau ya. Oke, aku yang baca deh. Ani adalah perempuan yang sering berpenampilan layaknya seorang laki-laki, mulai dari gaya berpakaian hingga ke kepribadiannya. Sehingga Ani sering disebut tomboy oleh teman maupun keluarganya. Dari baca di atas berkaitan dengan teori. Oke, jadi di sini posisinya ini Ani lagi dicap atau istilahnya lagi dikasih apa ya? Dikasih cap sama masyarakat karena Label. Ani. Oke, jawabannya labeling. Oke, disimpan dulu ya. Jadi ini kan Ani kan dia kelihatan sama masyarakat tuh sebagai orang yang tomboy, gaya berpakaiannya kayak laki-laki atau mungkin perilakunya kayak laki-laki. Jadi masyarakat itu memberikan cap atau memberikan label gitu untuk Ani kalau misalkan Ani itu tomboy gitu. Jadi jawabannya adalah labeling yang tepat. Labeling adalah pemberian cap oleh masyarakat gitu. Oke. Yep. Jadi labeling itu adalah pemberian cap oleh masyarakat. Ini udah kelihatan banget kalau misalkan Ani itu dicap tomboy, Ani mah Ani sih tomboy itu gitu. Jadi kayak udah kelihatan gitu loh. Kalau anomi itu apa? Tadi anomi adalah
tanpa aturan atau tanpa norma. Jadi kalau misalkan tadi yang tadi udah jelasin, kalau misalkan masyarakat tanpa norma itu jadi kayak gampang gitu atau mudah untuk melakukan suatu penyimpangan tanpa adanya aturan gitu. Sosialisasi, proses belajar, differential association yang tadi udah jelasin, dia itu interaksinya sama orang-orang yang menyimpang. Tuh. Imitasi apa ya? Imitasi ini ada di sosialisasi kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Jadi imitasi itu lebih ke apa ya? Imitasi. Ayo ada yang tahu imitasi itu apa? Niru nggak sih, Kak? Iya, bener. Jadi dia kayak niru gitu loh. Kayak niru sesuatu yang dia sukain gitu. Tuh. Nah, imitasi sama identifikasi beda ya. Kalau imitasi itu lebih kecenderungan meniru sikap, tindakan, tingkah laku seseorang secara berlebihan, tapi nggak yang benar-benar sampai benar-benar sama persis gitu. Jadi imitasi itu. Apa yang dicap? Nah, ya benar-benar meniru. Jadi imitasi itu meniru. Kalau identifikasi itu adalah keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama persis atau identik dengan pihak lain atau istilahnya yang dia sukain lah. Misalkan identik itu mukanya harus identik, terus gaya berperilakunya harus identik sama tokoh idolanya dan sebagainya. Tuh. Oke, lanjut lagi ya. Kita bahas nomor 3. Oke, ada yang mau baca nggak? Oke, aku go itu ini ya. Mungkin sorry. Halo, Power. Oke, yang ini. Siapa ya? Nabila Kak, boleh dibaca? Halo, Nabila. Iya, Kak. Oke, nomor 3 dibaca dan jawaban kamu apa? Pencegahan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain yang diperkirakan akan melakukan penyimpangan merupakan Jawaban kamu apa? belum, Kak. Oke. Yang lain jawabannya apa? Kalau boleh tahu? Preventif ya, Kak? Oke. Apa yo? Yang lain preventif. Oke. Jadi jawabannya yaps, benar yang A, preventif. Karena kan di situ ada kata kuncinya kan, pencegahan. Pencegahan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain yang bakal ngelakuin penyimpangan. Tuh, jadi ada pencegahan nih yang dilakukan sebelum orang lain melakukan penyimpangan. Jadi jawaban yang tepat adalah preventif. Tuh. Nah, pencegahan itu tuh bisa bermacam-macam sih, kayak misalkan penyuluhan tentang bahaya narkoba, penyuluhan tentang bahaya meminum minuman keras, itu termasuk pencegahan. Tuh. Oke. Kalau kurasif itu atau kuratif adalah saat terjadinya penyimpangan. Jadi bisa langsung dikendalikan. Tuh. Nah, kalau represif itu adalah untuk mengembalikan keserasian atau sesudah penyimpangan. Misalkan diberikan sanksi dan sebagainya. Ingat, preventif itu adalah pencegahan. Kalau kuratif atau kurasif itu saat terjadinya penyimpangan. Kalau misalkan represif itu sesudah terjadinya penyimpangan, kayak diberikan sanksi dan sebagainya. Tuh. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut ya ke nomor 4. Aku mau siapa ya? Danisa deh.
Halo Denisa, Denisa ya, sorry. Denisa, halo. Halo Kak. Halo, boleh dibaca dan jawaban kamu apa? Contoh pengendalian sosial Oke. yang Contoh pengendalian sosial yang dilakukan antara seorang individu adalah pengendalian sosial oleh seorang suami terhadap istrinya. Oke, kita kunci jawabannya ya. Yang lain apa? Ayo, yang lain apa? Ayo, yang lain apa? Oke. Bentar ya. Oke, kita kunci jawabannya ya. Oke. Jawaban yang benar adalah A, seorang suami terhadap istrinya. Gitu. Jadi kan ini ada contoh pengendalian sosial yang dilakukan oleh seorang individu. Seorang individu kan berarti kan kayak satu orang kan, dan ya dia mengendalikan individu lain. Ya, contoh yang paling tepat adalah seorang suami terhadap istrinya gitu. Misalkan nih, contoh pengendalian seorang suami terhadap istrinya, contohnya ketika si suaminya ini menasehati istrinya untuk misalkan nggak berbuat ini, nggak berbuat itu contoh pengendalian sosial yang dilakukan antara seorang individu dengan individu yang lain gitu. Oke. Jadi intinya si suami ini menasihati istrinya gitu untuk nggak melakukan hal-hal yang menurut suaminya tuh nggak baik untuk dia dan juga untuk lingkungannya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Ada yang mau bertanya, Kak? Terus kalau misalnya dia yang muka adat dengan kelompok masyarakat atau yang D, orang tua terhadap anaknya, itu termasuk pengendalian sosial yang bagaimana, Kak? Oke, Terima kasih Kak sebelumnya. Oke, sama-sama. Tadi pemuka adat pengendalian seorang individu terhadap kelompok masyarakatnya kan. Jadi si pemuka adat ini tuh pemuka adat seorang individu, dan kelompok masyarakatnya artinya tuh kelompok masyarakatnya dia kayak kelompok adat, kelompok suku. Pengaruh untuk kelompok masyarakatnya. Tuh. Kalau orang tua terhadap anaknya ya jelas itu pengendalian sosial dilakukan antara individu dengan individu. Orang tua ini ya pengendalian sosial dari ini kan kelompok primer, maksudnya primer kan. Jadi orang perilaku anaknya ke depannya. Jadi kalau misalkan di lingkungan keluarganya aja udah nggak benar, ya otomatis si anaknya ke depannya juga udah nggak benar gitu loh. Jadi lingkungan keluarga itu sangat berpengaruh terhadap pengendalian. Ngerti, Nelisa? Apa penjelasan aku kurang dimengerti? Ya Kak, bisa dimengerti Kak. Makasih. Mau nambahin boleh nggak? Oke, boleh. Jadi tuh yang ditanya soal itu individu dengan individu, bukan individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, atau semacamnya. Jadi individu dengan individu. Sedangkan yang tadi pemuka agama itu
individu dengan kelompok. Jadi otomatis dia salah. Sedangkan yang seorang orang tua terhadap anak-anaknya, berarti anak-anaknya itu berarti banyak kan? Berarti kelompok, berarti individu dengan kelompok. Sedangkan yang diminta soal ini individu dengan individu. Jadi yang orang tua itu nggak bisa dijadiin jawaban. Terima kasih. Oke, gitu ya. Oke, aku nggak boleh ngebaca nih anak-anaknya, keren anaknya aja. Oke, udah bisa dimengerti ya. Nomor 5. Oke. Ya dibaca yuk, siapa ya? Rian. Halo Rian. Kalau nggak Oh, bisa dibaca nomor 5 dan jawaban kamu apa? Ya. pada kehidupan di lingkungan masyarakat terdapat berbagai perilaku yang dikategorikan menyimpang, kecuali petinju dan pembalap motor GP. Kak, masih di mute, Kak. Oh, sorry. Oke. Dikunci ya jawabannya. Yang lain apa jawabannya? Sama, Kak. Oke. Eka, oke. Oke. Ya, bener banget. Kalian berarti kalian udah pada paham dong materi ini. Mantap. Oke, jadi jawabannya adalah Tuh. Kan ini kan yang kecuali kan petinju dan pembalap MotoGP otomatis itu kan satu perlombaan dan itu nggak menyimpang kan. Jadi jawabannya Nah kalau misalkan yang B itu penyimpangan apa ya? Peringatkah sekunder? Penyimpangan apa? Kalau menurut aku sih hubungan di luar nikah itu termasuk penyimpangan sekunder sih. Karena istilahnya kumpul kebo itu nggak dibenarkan gitu loh dalam norma di Indonesia. Kecuali norma yang di Barat mungkin berbeda ya. Jadi norma di setiap negara, di setiap bangsa itu berbeda. Mungkin hubungan seksual di luar nikah untuk orang-orang Barat tuh udah jadi hal yang biasa gitu dan wajib dilakukan. Sedangkan untuk orang Indonesia hubungan seks di luar nikah tuh satu hal yang melanggar norma agama, norma di masyarakat juga. Tuh. Penyalahgunaan obat terlarang juga termasuk penyimpangan sekunder. Minuman keras dan balap liar juga termasuk penyimpangan sekunder. Tuh. Kalau perkelahian remaja itu tergantung ya, maksudnya tergantungnya itu apa? Tergantungnya bisa penyimpangan berkelompok, bisa penyimpangan secara berkelompok, bisa juga penyimpangan secara individu. Tuh. Kayak misalkan tawuran dan sebagainya. Oke, nomor 6. Nomor 6 aku mau siapa ya? Salma, boleh dibaca dan jawabannya apa? Aku jawabannya belum tahu, Kak. Oke, dibaca aja mungkin sama. Oke. Menarik diri dari pergaulan, tidak mau terlibat dengan kegiatan bersama, mengonsumsi alkohol, narkoba karena menghindari dari beban hidup atau rasa malu adalah contoh perilaku menyimpang tipe. Oke, yang lain jawabannya apa? Terima kasih sama Antisosial, Pak. Oke, yang lain? Oke, antisosial kan, antisosial. Oke. Ada lagi nggak? Ada yang sama nggak? Oke.
Oke, Dika, Oke. Oke. Di sini kan ada yang jawab lagi ya. Oke, Dika. Oke. Di sini kan ada apa sih? Ada kata kunci menarik diri dari pergaulan, tidak mau terlibat dengan kegiatan bersama, mengkonsumsi alkohol, narkoba karena menghindari beban hidup atau rasa malu adalah contoh perilaku menyimpang tipe B, antisosial. Gitu. Antisosial itu apa sih? Antisosial adalah sikap atau perilaku seseorang yang secara sadar atau tidak sadar nggak dapat nih menyesuaikan diri dengan norma dan nilai sosial dalam masyarakat. Contohnya apa aja? Contohnya itu kayak melanggar aturan lalu lintas, vandalisme, penyalahgunaan narkoba, perilaku yang kasar dan sebagainya. Jadi dia ini ya antisosial gitu, dia nggak mau bergaul dengan masyarakat sekitarnya gitu dan nggak mau terlibat dengan kegiatan bersama atau istilahnya pasif gitu. Jadi jawabannya antisosial. Karena di sini ada kata kuncinya gitu loh, menarik diri dari pergaulan dan tidak mau terlibat dengan kegiatan bersama. Ditambah dengan mengonsumsi alkohol, narkoba karena menghindari beban hidup atau rasa malu. Jadi yang benar jawabannya B. Yeay. Oke, kita lanjut ya ke nomor 7 dan 8. Oke, 7 sama 8 aku mau siapa ya? Destian deh. Oke, Destian boleh dibaca dan apa jawabannya? Iya, Kak. Iya, boleh dibaca Destian dan jawaban kamu apa? Nomor 7. Oh iya. Tapi aku belum ada jawabannya, Kak. Iya, nggak apa-apa. Baca aja. Perilaku menyimpang dipelajari oleh seorang dalam interaksi dengan orang lain melalui proses komunikasi yang intensif. Sebab belajar perilaku menyimpang lebih mudah terjadi di dalam kelompok yang intim atau akrab. Tapi menurut aku benar sih. Ya, jadi ini kamu tahu nggak gimana cara jawabnya? Enggak. Aku baru pertama kali ikut ambis bareng. Oh, jadi belum nemu tipe soal kayak gini ya? Belum, aku baru pertama kali. Oke, yang lain gimana? Ini tuh yang kayak kalau misalkan pertanyaan, misalnya yang A, pertanyaan benar atau alasan salah gitu bukan sih, Kak? Iya, jadi ya udah bentar ya aku mau. Jadi yang A itu adalah pernyataannya benar, atasnya benar, bawahnya benar, itu berhubungan gitu. Kalau yang B kan ada A, B sampai E kan. Yang A itu pernyataan benar, alasan benar, keduanya saling berhubungan. Yang B alasannya benar, pernyataannya benar, alasannya benar, tapi nggak berhubungan gitu. Jadi konteksnya itu beda antara yang pernyataan sama alasannya itu beda gitu loh. Yang C itu pernyataannya benar, alasannya salah. Tuh. Kalau yang D atasnya salah atau pernyataannya salah, alasannya benar. Kalau yang E dua-duanya salah. Masih bingung nggak? Lumayan bingung yang A sama B sih, rada ketukar soalnya ada banyak. Oke. Jadi gini, misalkan nih kayak gini kan. Jadi misalkan pernyataannya itu ngebahas tentang satu tujuan atau apalah yang alasannya itu kayak menjelaskan dari yang atasnya gitu loh, kayak ngejelasin lanjutan. Gimana ya ngomongnya? Iya Kak, iya paham. Insya Allah. Mungkin hanya bisa jelasin. Nih aku jelasin ya. Ceritanya gini. Kalau yang A itu jika pernyataan benar, pernyataan itu tuh yang atas nih. Yang perilaku menyimpang dipelajarinya itu pernyataan. Nah, terus sebab itu tuh yang ini, belajar perilaku menyimpang lebih mudah terjadi dan bla 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 bla. Nah, pokoknya ingat option A itu pernyataan benar,
alasannya juga benar, sebabnya benar. Nah, dan keduanya itu memiliki hubungan, itu yang opsi A. Kalau yang opsi B, sama-sama benar, tapi mereka nggak punya hubungan gitu. Nggak punya sebab akibat, nggak punya hubungan sebab akibat gitu. Nah, kalau yang... Sorry, interupsi bentar. Ya, Tadi siapa yang nanya? Denisa ya? Dicatat aja biar nanti ingat juga. Nah, itu ada yang ngechat di situ tuh, udah ada yang benar tuh. Iya, Sinta ya, kalau nggak salah. Iya. Nah, baru yang C itu pernyataan benar, atasnya nih benar nih atasnya, dan bawahnya salah. Nah, baru yang D, bawahnya benar, atasnya salah. Atau sebabnya benar, tapi pernyataannya salah. Nah, kalau yang E ini nih paling fatal, salah semuanya gitu. Jadi atas salah, bawah salah, nggak ada yang benar gitu. Jadi ini jawabannya apa? Jawabannya apa? Jadi jawabannya A. Soalnya benar dan keduanya berhubungan. Oke, yang lain jawabannya apa? Yang lain jawabannya? Oke, jadi jelasin ya. Jadi perilaku ada yang chat ayo yang lain jawabannya apa? Sebelum aku jelasin yang lain jawabannya apa? Oke, jadi jawabannya nomor 7 A. Kenapa A? Jadi perilaku menyimpang dipelajari oleh seseorang dalam interaksinya dengan orang lain melalui proses komunikasi yang intensif. Jadi pernyataannya benar ya, karena perilaku menyimpang itu ya dipelajari sama orang yang melakukan penyimpangan gitu secara intensif. Artinya ya si orang yang istilahnya belum melakukan penyimpangan ini, dia bergaul, tiba-tiba bergaul sama orang yang salah. Misalkan dia bergaul sama orang yang pecandu narkoba ya. Ketika dia masuk ke inner circle-nya orang yang pecandu narkoba, otomatis si orang yang belum pernah melakukan penyimpangan itu akan terbawa-bawa gitu, akan ikut-ikutan gitu untuk mencoba narkoba itu apa sih, kayak kok gitu loh. Tuh. Jadi jawabannya adalah A. Sebab belajar perilaku menyimpang lebih mudah terjadi dalam kelompok yang intim atau akrab. Jelas, benar. Karena perilaku menyimpang ya emang lebih mudah sama istilahnya sama orang yang kita dekat gitu, atau kita yang sering main sama orang itu. Ya misalkan kita sering main nih atau sering nongkrong sama orang-orang yang mungkin pecandu narkoba, ya otomatis kita terpengaruh juga kan. Kita ikut-ikutan, akhirnya kita terjerumus gitu. Jadi jawaban kedua ini adalah benar-benar dan saling berhubungan. Tuh. Karena ini konteksnya itu sama gitu loh, pernyataan dan alasannya. Tuh. Oke. Paham? Paham, Kak. Makasih, Kak. Oke. Ini differential association kalau nggak salah ya tadi. 8 aku mau siapa ya? Zahra. Oke, Zahra bisa dibaca. Ini nomor 8 tahu nggak jawabannya gimana? Maksudnya cara jawabnya gimana? Tahu. Oh, yang A 1, 2, 3 benar. Ya. C 1, 1, 3. C 2, 4. D cuma 4. Benar semua. Oke, jadi tahu ya teman-teman gimana cara jawabnya? Oke, berarti kalian udah sering nemu soal kayak gini ya? Yang menurut aku rada tricky itu soal yang sebab akibat gini loh. Jadi kalian harus bisa nyamain gitu, harus bisa korelasiin antara pernyataan sama alasannya itu harus nyambung gitu. Jadi yang agak tricky yang sebab akibat sih. Oke, terima kasih Kak Sinta.
Jika 1, 2, 3 benar, jika 2 dan B itu jika 1 dan 3 benar, C jika 2 dan 4 benar, D 4 saja benar, E jika benar semua. Jadi jawabannya apa? Nomor 8 C. C, Kak. Oke, kita kunci jawabannya. Oke, yang lain ada nggak jawabannya? Apa nomor 8? Ayo bisa tulis jawabannya di kolom chat. Ayo dong. Jawabannya apa nih? Nomor 8. Nggak tahu, Kak. Oke, nggak tahu ya. Oke. Yaudah aku jelasin ya. Jadi mencuri yang dilakukan seseorang dan disertai tindak kekerasan merupakan bentuk penyimpangan. Tadi mencuri adalah penyimpangan. Dan ini disertai dengan kekerasan. At least dia nambah penyimpangan lagi kan. Jadi yang benar itu jawabannya hanya D atau 4. Sekunder individu. Artinya sekunder itu adalah penyimpangan yang nggak dapat ditoleransi gitu loh, yang nggak bisa dimaafin. Jadi si mencuri dan juga udah mencuri nih, terus dia nambah kekerasan, otomatis kan dia kayak nambah penyimpangan kan. Dan itu dilakukannya juga berulang. Jadi jawaban yang benar adalah sekunder individu. Dia harus dikenai sanksi penjara ataupun ya paling benar penjara sih, paling jelas. Jadi jawabannya sekunder individu. Gitu. Kalau primer individu itu contohnya apa? Ayah primer individu itu contohnya apa ya? Ini sering dilakuin sama anak-anak SMA sih ketika lagi ujian. Ayo, primer individu itu apa? Iya. Iya itu penyimpangan primer individu. Jadi ya mencontek bisa dimaafin lah, tapi jangan keterusan juga. Wah. Oke, kalau sekunder kelompok itu apa? Sekunder kelompok itu apa ya? Tawuran bukan? Iya, tawuran bisa jadi sih. Tawuran terus misalkan begal ya bisa juga. Terus terorisme bisa juga, itu yang dilakukan kelompok kan. Ayo apalagi contohnya cabut kelas itu penyimpangan ya primer individu sih, bisa juga primer kelompok karena ya cabut kelas masih bisa dimaafin lah ya, tapi jangan terlalu sering banget. Oke, aku mau nanya deh, kira-kira antara sanksi yang diberikan sama masyarakat sama sanksi yang diberikan sama lembaga yang berwenang itu efek jerahnya tuh yang mana sih yang lebih kuat? Aku minta pendapat dari kalian nih. Aku masyarakat. Karena kalau misalnya masyarakat pasti kita bakal dibully gitu, diomongin terus-terusan gitu. Jadi kayak kayak kena mental gitu. Kayak lebih ya bener sih masyarakat. Karena kadang tuh apa ya? Sanksi yang dikasih pemerintah itu ya nggak buat kita jerah gitu, yang ya lihat aja siapa ya, lihat aja misalkan pencuri masuk penjara pasti diulangin lagi kan, karena emang nggak jerah gitu. Jadi apa ya, jadi yang benar itu masyarakat sih, karena masyarakat itu barbar sih, masyarakat Indonesia kalau ngasih sanksi. Apalagi tuh masyarakat desa, apalagi masyarakat adat kan kalau ngasih sanksi loh, kayak udah bener-bener udah dikeluarin dari adat gitu. Jadi bener-bener berjelas sih kalau misalkan sanksi yang diberikan masyarakat gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak?
kayaknya kelihatannya di bab ini kalian udah agak sedikit paham tentang bab ini ya. Oke, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Atau masih bingung? Boleh banget, bisa ditanyain sampai benar-benar jelas. Jadi kakak-kakak di sini tuh kayak pengen banget untuk membantu kalian gitu loh. Jadi ketika kalian tuh ada di kelas ini tuh kalian harus bisa dapat sesuatu gitu. Harus ada value-nya yang didapat. Yep. Ya harus dapat satu value gitu. Jadi pas keluar kelas ini ya kita nggak mau kalian tuh masih belum ngerti atau masih belum paham sama materinya. Kak, aku mau nanya yang bentuk penyimpangan primer sama sekunder dong. Tadi aku telat masuk. Oke, Juan atau siapa nih? Oke, mungkin Juan bisa dijelasin penyimpangan. Oke, izin menjelaskan ya. Jadi itu yang tadi primer ya. Primer tuh syarat suatu penyimpangan menjadi primer itu tuh dia tuh gini, baru sekali terjadi. Catat ya, baru sekali terjadi dan sifatnya sementara dan dia tuh masih ditoleransi oleh masyarakat. Ingat, baru sekali terjadi atau sesekali terjadi, terus sifatnya cuma sementara dan masih ditoleransi oleh masyarakat. Itu primer. Sedangkan sel sekunder ini udah lumayan parah nih. Emang udah parah sih. Terjadinya berulang-ulang secara intensif, terus nggak bisa lagi ditoleransi oleh masyarakat atau nggak bisa lagi ditoleransi lah pokoknya tindakannya. Misalnya apa kayak pembunuhan gitu, itu udah nggak bisa ditoleransi lagi, atau pemerkosaan misal, itu juga udah nggak bisa ditoleransi lagi. Jika ada salah satu syarat yang memenuhi itu udah bisa langsung dispesifikasi lagi itu mau masuk apa dan apa gitu. Misal kayak kalau udah nggak bisa dimaafin, berarti cuma nggak bisa dimaafin walaupun dia nggak berulang-ulang kali, tapi dia udah masuk sekunder walaupun karena udah nggak bisa dimaafin, udah nggak bisa ditoleransi gitu, walaupun dia cuma sekali ya gitu. Jadi pokoknya salah satu syarat udah memenuhi itu langsung aja masukin ke klasifikasinya. Oke, makasih Kak. Oke, jadi tahu ya primer dan sekunder itu apa? Primer itu istilahnya masih bisa dimaafkan lah sama masyarakat. Tuh, sekunder penyimpangannya dilakukan ulang-ulang dan ya udah nggak bisa dimaafin gitu sama masyarakat. Ya, terus harus ada sanksi. Oke. Dan ini ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita akhiri sesi live seksi public class kali ini. Oke, mungkin itu aja kali ya. Atau mungkin Kak Juan atau Kak Iza mau ditambahin sedikit, boleh banget. Cukup sih kayaknya. Oke. Dari aku juga nggak ada sih. Kayaknya nggak ada, Dev. Oke. Atau mungkin Kak Sinta yang cantik. Oke. Oh iya, mau nambahin, ini tuh materi, kalau yang mau masuk hukum nih, materi ini tuh penting banget di semester 1. Makanya kalau bisa dikuasain ini. Emang relate banget sih ke hukum. Ya. Jadi ini materi relate banget sama hukum ya. Oke, itu juga tahu sih. Sebenarnya materi yang relate sama hukum itu maksudnya mapel yang relate banget sama hukum itu apa aja, Pak? Kalau relate banget itu tuh sebenarnya sosiologi, tapi sebenarnya sejarah itu relate pas asal usul suatu hukum gitu, itu masih relate sejarah. Tapi kalau udah ekonomi sama geografi itu udah nggak terlalu relate banget, apalagi geografi udah nggak relate. Oke. Apalagi yang mau ngambil jurusan sosiologi itu relate banget sih sama pelajaran sosiologi. Mungkin di sini dia mau ngambil jurusan sosiologi gitu.
Enggak deh. Oke. Kayaknya iya bisa on cam sebentar nggak? Kita mau ada sesi foto nih. Bisa on cam sebentar nggak? Ayo on cam guys, semuanya on cam. On cam guys. On Udah lihat. cam. Oke. Oke on cam guys, bentar ya. Ini segini doang ya on cam nih. Oke. Oke. Segini doang ya on cam. Gimana sih? Ayo foto aja. On cam dong yang lain. Segini doang. Ayo on cam guys. Oke on cam guys. Buru kita on cam. Nah. Gelap Gitu Kak, dong. bentar. Oke gaya ya. Oke 1, 2. Kalau screenshot itu yang mana sih? Yang PRTSC gitu ya? Iya. Oke. Bisa sama plus Windows juga bisa. 1, 2, 3. Oke, bentar tunggu, tahan. Satu kali lagi. 1, 2, dong gue ya. 1, 2, 3. Oke, udah. Mantep banget. Kali ini kelas lebih seru ya. Jadi kayak pokoknya kalian harus bisa lebih interaktif lagi gitu, nanya-nanya ke kakaknya kalau misalkan ada yang ngerti. Atau kalau misalkan mau nanya soal bisa langsung PC chat kita atau enggak di grup aja. Oke? Betul. Oke, semuanya kita akhiri sesi kelas kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa dapat dipahami lah istilahnya. Oke? Terima kasih banyak semuanya. Semangat.